Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Wisaya dari kelompok 3 akan menjelaskan komponen-komponen sistem operasi Linux. Kelompok 3 terdiri dari Bagas Wisaya, Billy, Deden Damara, Febi Aula, Wahyu Mahaka. Yang pertama adalah Linux. Linux merupakan salah satu jenis sistem operasi komputer yang bersifat open source karena dalam penggunaannya membutuhkan keahlian tertentu, mulai dari instalasi sistem, konfigurasi, sampai dengan penggunaan aplikasi-aplikasinya. Namun, sistem file Linux juga mengandung beberapa direktori yang belum didefinisikan oleh standar. Berikut komponen-komponen Linux. Sebelumnya ada fungsi Linux. Yang pertama adalah multitasking. Sebagai sistem operasi yang dikendalikan oleh penggunanya, sistem operasi dapat menjalankan program-program secara bersamaan tanpa menimbulkan masalah. Yang kedua, multiprogramming. Seperti yang kita tahu, fungsi sistem operasi sendiri adalah mengatur manajemen resource perangkat beserta operasinya, sehingga fungsi ini membuat sistem operasi dapat mengakses dan melakukan tindakan-tindakan atas resource ini dalam waktu yang sama. Yang ketiga, multiprocessing. Sistem operasi dapat menjalankan prosesor pada beberapa CPU dalam waktu yang sama. Yang keempat, ada time sharing. Dengan adanya sistem operasi ini, dapat berjalan model multi-user yang menggunakan CPU secara serentak dan secara otomatis. Akan diatur pembagian waktu antar usernya untuk dapat menjalankan layanannya. Berikut adalah komponen-komponen Linux. Yang pertama ada kernel. Kernel merupakan inti dari program yang berfungsi menjalankan fungsi-fungsi OS dan mengatur perangkat keras seperti hard disk dan printer. Karena sistem operasi memiliki kendali atas sistem, kernel juga memiliki kendali atas semua yang ada dalam sistem. Ini adalah bagian terpenting dari sistem operasi. Setiap kali sistem dimulai, kernel adalah program pertama yang dimuat oleh bootloader. Karena kernel harus menangani sisa dari hal sistem untuk sistem operasi. Kernel tetap berada dalam memori sampai sistem operasi dimatikan. Kernel bertanggung jawab untuk tugas-tugas tingkat rendah seperti manajemen disk atau penyimpanan, manajemen memori, manajemen tugas, manajemen daya, dan lainnya. Kernel juga menghubungkan antarmuka antara pengguna dan komponen perangkat keras sistem. Ketika suatu proses membuat permintaan kernel, maka itu disebut sistem call. Ada berbagai macam distro Linux, antaranya Red Hat merupakan distro Linux dan menjadi sistem operasi pertama yang menggunakan sistem RPM Package Manager. Red Hat dikembangkan oleh perusahaan yang bernama Red Hat Inc. Yang kedua ada CentOS, yaitu Community Enterprise Operating System, dikembangkan oleh The CentOS Project dengan menggunakan kode sumber Red Hat. Yang ketiga ada Fedora. Fedora merupakan distro Linux yang dalam pengembangannya disponsori oleh Red Hat. Yang keempat, OpenSUSE. Distro Linux ini dikembangkan oleh OpenSUSE Project dengan tujuan supaya kinerja Linux lebih stabil dan user friendly. Yang kelima ada Mandrake atau Mandriva. Sistem operasi Mandrake dikembangkan oleh perusahaan yang bernama Mandriva. Sistem operasi ini juga menggunakan sistem RPM Package Manager. Yang keenam ada Debian. Debian diciptakan oleh Ian Murdoch dan menjadi salah satu distro Linux yang paling
diminati karena tingkat keamanannya yang tinggi. Debian biasa digunakan sebagai sistem operasi server. Yang ketujuh ada Ubuntu. Ubuntu merupakan distro Linux yang dikembangkan oleh perusahaan asal Afrika Selatan, yaitu Canonical. Nama Ubuntu juga berasal dari bahasa Afrika Selatan yang berarti kemanusiaan. Ubuntu ini merupakan turunan dari Debian. Saat ini Ubuntu menjadi salah satu distro Linux yang paling populer di kalangan masyarakat umum. Yang ke-8 ada Mint. Distro Linux Mint dibuat dengan berbasis pada Debian dan Ubuntu. Keunggulan dari sistem operasi ini adalah penggunaan yang ringan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Deden Damarat yang melanjutkan tentang environment. Environment. Jadi apa sih sebenarnya environment itu? Environment yang dimaksud adalah sekumpulan layanan yang menyediakan antarmuka antara kernel dengan user. Selanjutnya, environment ini sering disebut juga dengan istilah interpreter. Environment secara umum bisa digambarkan sebagai GUI atau Graphic User Interface dari sistem operasi. Pada sistem operasi Linux, environment ini tidak sekedar GUI saja, akan tetapi mencakup juga program-program dan tools yang digunakan dalam sistem operasi tersebut. Tidak jarang desktop environment membawa berbagai macam program dan utilitas dalam paket instalasinya. Pada sistem operasi Linux, kita bisa memilih environment yang akan kita gunakan. Pilihan ini bisa jadi muncul pada saat kita akan download file ISO untuk instalasi Linux. Selain harus memilih 32 bit atau 64 bit, kadang-kadang kita diberikan pilihan untuk memilih desktop environment yang sesuai dengan keinginan kita dan kondisi performa komputer yang kita gunakan. Contoh tampilannya seperti berikut. Struktur direktori. Struktur direktori merupakan salah satu hal penting yang harus dipahami ketika kita akan belajar menggunakan sistem operasi berbasis Linux. Hal ini karena sistem operasi berbasis Linux memiliki struktur file sistem yang berbeda dengan sistem operasi lain seperti Microsoft Windows. Setiap direktori yang ada pada Linux memiliki fungsi masing-masing. Misalnya saja direktori /home digunakan untuk menyimpan semua file pribadi yang dimiliki oleh user tertentu. Oleh karena itu, struktur direktori pada Linux biasa disebut juga dengan istilah File System Hierarchy Standard atau disingkat FHS. Pada dasarnya, semua distribusi atau distro Linux memiliki struktur direktori yang sama. Misalnya saja distro Linux Ubuntu memiliki struktur direktori yang sama dengan distro Linux Manjaro. Ini karena semua distribusi atau distro berbasis Linux menggunakan kernel yang sama, yaitu kernel Linux. Struktur direktori pada Linux berbentuk sebuah hierarki seperti pohon, di mana direktori root atau backslash adalah direktori tertinggi di dalam file system. Di bawahnya terdapat banyak direktori lainnya, misalnya direktori /bin, /var, /etc, dan lain-lain. Baiklah, terima kasih atas penjabarannya dari rekan saya, yaitu Deden Damarat dan
Bagas Dwi Cahyo. Semoga apa yang kelompok 3 presentasikan ini dan Mbak video ini semoga bermanfaat dan dapat dimengerti. Oke, sekian teman-teman. Saya Bilinar Faizi, Bagas Dwi Cahyo, Deda Damara, dan Feby Aulia pamit undur diri. Semoga bermanfaatlah materi yang kelompok 3 bawakan ini. Sekian, see you, bye-bye.